Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsanuddin, NIM 18115200053. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya ingin menjelaskan, lebih tepatnya mereview apa yang telah saya pelajari dari jaringan komputer mengenai paket tracer. Dari materi ini, paket tracer, saya mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi suatu router. Ya. Materi ini memiliki beberapa objek. Yang pertama yaitu memverifikasi konfigurasi router default, kemudian mengkonfigurasi dan memverifikasi konfigurasi router awal, kemudian menyimpan file konfigurasi. Nah, jadi nanti konfigurasi yang telah kita setting kita simpan, ya, kita simpan berbentuk file. Kita langsung saja ke part 1, ya, memverifikasi konfigurasi router default. Langkah awalnya kita membuat koneksi konsol untuk R1 ini. Nah, ini saya udah sediakan sebuah router yang dinamakan R1, R1, dan sebuah komputer yang dinamakan PCA. Kemudian perintahnya kita menghubungkan dulu nih antara komputer dengan routernya dengan kabel konsol. Kita bisa klik di sini yang telah disediakan. Kemudian kita pilih ini konsol. Kita arahkan dari PCA, pilih RS232 dan arahkan ke routernya dan pilih konsol. Nah, kemudian kita klik PCA, kemudian desktop tab, kemudian terminal. Kita klik PCA, kita klik desktop tab, kemudian klik terminal. Kemudian klik OK and press enter. Klik OK and press enter. Nah, jendela ini nanti untuk kita ngoding settingan konfigurasinya. Kita agak panjangin dikit ya, biar kelihatan. Kita lanjut ke langkah kedua. Ya, langkah kedua. Enter privilege mode and examine the current configuration. Kamu dapat mengakses semua perintah router dari privilege access mode. Namun karena banyak perintah privilege command, akses istimewa harus dilindungi, kata Sandi. Aksesnya harus diberi password nih untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atau tidak memiliki wewenang. Pertama gini, kita di router ini kan udah muncul nih router, kita masukkan perintah enable. Nah, enable. Kemudian kita masukkan lagi perintah show running config. Config. Nah, inilah konfigurasinya nih. Ini konfigurasi default. Dan ini masih tersimpan di dalam RAM. Kita sampai END. Nah, ini terakhir. Ini konfigurasinya, konfigurasi default. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ya. Jawablah pertanyaan berikut. Apa nama hostname routernya? Kita lihat di sini di atas. Nama hostname-nya router. Nah, ini nama hostname defaultnya ya, router. Nah, hostname router ini adalah identitas dari perangkat router. Jadi untuk memberikan identitasnya, mengapa diberi identitas atau penamaan pada router?
agar mempermudah saat kita ingin mengkonfigurasi kembali nih router mana yang ingin kita konfigurasi. Dan dengan catatan, setiap pemberian hostname dianjurkan dengan nama yang unik, minimal berbeda dari hostname router lainnya. Ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak Fast Ethernet interface yang dimiliki oleh router? Kita lihat Fast Ethernet ada di bawah kalau nggak salah ya. Nah ini Fast Ethernet 1, 2, 3, 4. Dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Ini jumlahnya ada 4 ya Fast Ethernetnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa banyak gigabit Ethernet interface-nya yang dimiliki oleh router? Gigabitnya ada di atas nih, 1 dan 2. Kemudian serial interface-nya 1, 2. Jadi Fast Ethernet interface-nya itu ada 4 ya. Dan gigabit Ethernet-nya itu ada 2. Serial interface-nya pun sama, ada 2. Lalu apa range nilai yang ditampilkan oleh line VTY? Kita lihat line VTY di sini paling bawah kalau nggak salah. Nah, ini line VTY. Apa value-nya yang ditampilkan itu 0 dan 4. Sebelumnya line VTY itu adalah sebuah konfigurasi switch atau router untuk mengkonfigurasi perangkat tersebut melalui akses telnet atau jaringan. Nah, di sini menunjukkan 0 dan 4. Maksudnya adalah ini jumlah maksimal yang dapat mengaksesnya gitu. Jadi kan 0 dimulai dari 0 ya. 1, 2, 3 dan 4. Itu 5 ya, jumlahnya 5 ya. 5 bilangan ya. Nah, 5 ini adalah maksimal hak aksesnya. Jadi dalam waktu bersamaan hanya dibolehkan 5 user atau 5 admin yang dapat mengaksesnya melalui line VTY ini. Selanjutnya kita ke D, display the current content of NVRAM. Kita suruh menampilkan isi NVRAM-nya. Oke, kita tampilkan cara menampilkan NVRAM-nya itu udah dikasih tahu perintahnya. So startup config. Startup config is not present. Mengapa router merespon pesan startup config is not present? Ini karena konfigurasi ini masih tersimpan di dalam RAM seperti yang saya bilang dari awal. Ini masih tersimpan di dalam RAM, belum tersimpan di NVRAM. Nah, perbedaannya penyimpanan di RAM dan di NVRAM itu ketika misal terjadi pemadaman listrik atau routernya tidak sengaja kereset, maka konfigurasi yang telah kita buat itu akan hilang jika kita menyimpannya hanya di RAM. Tetapi beda halnya kalau kita sudah menyalinnya ke NVRAM. Jika terjadi hal tersebut, maka kita bisa melanjutkan konfigurasinya atau menyimpan otomatis. Jadi bedanya itu. Lalu bagaimana cara menyimpan di NVRAM? Caranya yaitu kita masukkan perintah copy running config startup config. Nah, destination file name startup config. Nama file name-nya startup config. Ya, kita oke aja. Ya. Kita oke. Kemudian kita baru di sini bisa menampilkan NVRAM-nya. Caranya pakai cara yang awal, yang pertama. So startup config. Nah, ini konfigurasi yang tersimpan di dalam NVRAM. Kita tekan enter sampai lihat NEND. Nah, di sini udah. Selanjutnya
Tadi udah sampai mana ya? Oh, ini. Selanjutnya kita ke part 2 ya. Mengkonfigurasi dan memverifikasi konfigurasi router awal. Jadi kita langsung masuk ke langkah pertama, langkah 1 ya. Mengkonfigurasi pengaturan awal pada router atau R1. Jadi gini, jika Anda memiliki kesulitan mengubah perintah, lihat scroll untuk topik ini perintah. Oh gini, jadi perintah yang satu, yang A ini, kita diperintahkan untuk mengganti hostname-nya. Hostname-nya kan hostname default-nya ini router. Kita disuruh mengganti hostname-nya. Kita bisa mengganti dengan cara ini, config terminal, enter. Kemudian akan nambah nih router, tanda kurung config. Nah, baru kita masukkan hostname R1, R1. Kita namain sesuai perintah ya. Nah, ini udah ganti nih R1 tuh. Ya, routernya udah ganti hostname-nya. Kemudian kita disuruh memberikan password console let me in. Kita suruh memberikan password. Gimana caranya memberikan password? Kita masukkan gini. Setelah config terminal ini, kita masukkan line console 0 ya, line console 0. Nah kan nambah nih config line. Kemudian kita masukkan lagi password. Nah, passwordnya apa? Let me in ya. Kemudian kita enter. Jangan lupa nih di sini penting banget nih. Kita harus masukkan perintah login. Saya udah berkali-kali nyoba gagal terus gara-gara perintah login ini ketinggalan. Ya. Kita enter. Nah, kalau udah di enter, kalau udah masukin perintah password let me in, passwordnya apa, terus masukin perintah login, kemudian kita bisa menjalankan perintah selanjutnya, yaitu memberikan privilege access enkripsi. Gini caranya. Kita buat lagi, kita ke config terminal. Kita mundur satu langkah dulu. Ini kan dari config terus ke config terminal. Nih, dari config ke config line. Kita mundur satu langkah, yaitu dengan menggunakan perintah exit. Ya, mundur. Kemudian kita baru enable password. Passwordnya di sini diperintahkan Cisco ya, Cisco. Nah, Cisco. Enter. Nah, berhasil. Kalau nggak ada pesan yang macam-macam berarti berhasil. Oke. Kemudian kita memberikan password secret-nya lagi nih yang terenkripsi dengan perintah gini. Lanjut aja lagi karena kan ini udah di config terminal ya, config. Langsung enable. Tadi kan password, sekarang secret biar terenkripsi. It's a secret. It's a secret. Ya. Kemudian kita enter. Nah, berhasil. Kemudian perintah yang C, encrypt all plain text password. Kita disuruh mengenkripsi semua teks passwordnya. Caranya kita bisa langsung masukkan gini perintahnya, service password encryption. Nah, enter ya. Udah. Setelah itu kita disuruh kasih pesan nih. Pesan message of the day text yang isinya unauthorized access is strictly prohibited. Yang D ya. Pokoknya gitulah. Kita buat pesannya. Ini pesan ini nanti nampil ketika kita mau login. Pesan ini
kita bisa masukkan perintah banner NOTD. NOTD kutip 1, masukin pesannya apa? Unauthorized access is strictly kelibet ya nih, strictly prohibited. Kutip, jangan lupa kutipnya. Invalid input detected. Nah, di sini tunjukkan nih ada perintah yang salah, NOTD. Coba kita lihat perintahnya apa aja kalau di banner dengan cara banner tanda tanya. Nih. Oh, yang benar MOTD. Banner MOTD. Baru kutip 1, unauthorized access is strictly prohibited. Kutip 1. Nah, ini baru berhasil. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, verify the initial setting on R1. Nah, yang ini kita disuruh memverifikasi pengaturan awal dengan melihat konfigurasi R1. Kita disuruh melihat konfigurasi yang telah kita buat tadi. Nah, terus ada perintahnya lagi, apa perintah yang Anda gunakan untuk menampilkan konfigurasi tersebut yang tadi kita buat? Ya, kita untuk menampilkan konfigurasi dengan cara perintah show running config. Oh, kita harus mundur dulu. Di config terminal tidak ada perintah show running config. Kita mundur satu langkah. Nah, kalau udah mundur baru di sini kita masukkan show running config. Nah, ini konfigurasi yang telah terupdate tuh. Yang tadi kita masukin password, ganti hostname ya, password ganti hostname, terus ganti apa lagi tuh, dan yang lain-lainnya lah. Ini konfigurasi terupdate nya, kita lihat sampai end-nya. Nah, kemudian di sini kita disuruh tampilin, disuruh exit. Kita keluar. Nah, sama kan tampilannya kan, R1 count 0 is now available. Nah, kemudian press enter. Nah, masukin passwordnya apa tadi yang kita buat? Passwordnya itu let me in. Kita coba masukkan. Bisa let me in. Nah, bisa. Kemudian di sini udah masuk enable, kita enable dulu, minta password. Ini minta password yang terenkripsi nih, minta password yang ini nih, it's a secret. Masukkan secret. Salah, it's as secret. Nah, berhasil. Jadi gitu ya, kita ngetik aja, kalau salah dia minta password lagi, kalau bener masuk ke sini. Kemudian kita lihat lagi perintah selanjutnya. Ada pertanyaan nih, mengapa setiap router harus memiliki pesan banner yang tadi nih, unauthorized access is strictly prohibited. Saya nulis prohibited ya, gak apa-apa lah. Nah, ini kenapa harus memegang pesan ini? Kalau menurut saya, pesan ini untuk mengingatkan kepada user yang tidak berwenang dalam hal ini. Misal kita lupa logout ya, atau kita
kita tinggal nih komputer kita atau router kita. Kemudian ada yang mencoba melihat passwordnya, password loginnya. Di sini tidak bisa, tapi pesan ini untuk orang yang tidak mempunyai akses, yang nggak punya wewenang. Diingatkan pesan ini, maaf ya, gitu. Jadi pesan ini untuk mengingatkan kepada user yang tidak mempunyai wewenang. Menurut saya itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika Anda tidak diminta untuk password, apa perintah konsol baris apakah Anda lupa untuk mengonfigurasi? Pastinya setiap ingin mengakses akan selalu diminta login password, ya, itu udah pasti. Kita yang D, masukkan password yang diperlukan untuk kembali ke privilege mode. Ya, berarti ini kita udah masuk ya. Tadi belum diperintahin, kita udah masuk duluan ya. Kita udah masuk, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Jika Anda mengkonfigurasi, ini dulu ya pertanyaan. Mengapa password rahasia memungkinkan akses ke modus exit? Mengaktifkan password tidak lagi valid. Gini, mengapa password rahasia itu memungkinkan akses ke modus exit dan mengaktifkan password tidak lagi valid? Agar lebih secure, karena password secret itu telah terenkripsi dan lebih aman. Karena jika sudah masuk mode exit, itu dapat mengubah semua konfigurasinya. Makanya kita perlu, sebelum masuk ke exit, kita perlu memberikan password yang terenkripsi, password yang secret. Terus kemudian jika kamu mengkonfigurasi password lagi pada router, apakah mereka menampilkan dalam file konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk terenkripsi? Ya, dalam bentuk terenkripsi jawabannya. Karena tadi sudah kita konfigurasi semua. Yang perintahnya service password encryption. Disinilah mengapa password perlu dienkripsi. Ya. Jadi kita lihat ke konfigurasi di atas. Nih. Password terenkripsi nih. Mana. Nih, ini. Ya, passwordnya nggak jelas ya gini, nggak kebaca nih. Ini terenkripsi. Itu berkat perintah tadi, service password encryption. Ya. Bagaimana jika kita login nih misalkan, namun kita sendiri yang lupa passwordnya? Nah, maka dari itu kita nanti perlu mendokumentasikan konfigurasinya. Ya. Kita konfigurasikan nanti. Kita dokumentasikan konfigurasinya. Kita lanjut ya ke bagian 3. Save the running configuration file. Simpan file konfigurasi yang sedang kita buat. Langkah awalnya itu simpan file ke NVRAM. Nah, tadi udah kita lakukan ya. Memang kita udah mulai tadi di awal. Kita gak apa-apa lah, kita ulang lagi. Cara menge-save konfigurasi ke NVRAM. Kita save lagi nih. Caranya gini, copy apa tadi ya? Copy startup ya. Ya, perintahnya ini copy running config. Lupa running config. Nah, startup config running config startup. Nah, coba kita enter. Destination file name startup config, enter. Oke. Nah, ini udah kesimpan di dalam NVRAM. Kemudian gini nih,
Yang A, langkah awal yang A, Anda telah mengkonfigurasi settingan untuk R1 untuk router. Sekarang kembali ke file konfigurasi yang berjalan di NVRAM untuk memastikan bahwa perubahan yang tadi kita buat itu tidak hilang jika sistemnya di restart atau di reboot ya, atau kehilangan daya atau kehilangan listrik ya. Nah, terus pertanyaannya perintah apa yang Anda masukkan untuk menyimpan konfigurasinya ke dalam NVRAM? Perintahnya ini, copy running config startup config. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan versi terpendek ya, versi singkatnya lah, dan tidak ambigu dari perintah ini. Coba kita masukkan perintah ini ya, copy tuh, incomplete command. Kita mau lihat copy ada apa aja sih perintah selanjutnya ini. Nah, copy running config tuh ya. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya, perintah manakah yang ditampilkan, yang untuk menampilkan isi NVRAM? Perintah manakah yang ditampilkan untuk menampilkan isi NVRAM? Perintah yang mana? Yang ini berarti show startup config. Oh, salah saya hurufnya. Show startup config. Nah, ini untuk menampilkannya, show startup config. Kita sampai N. Terus ke yang B ini, verified all the parameter configure recorded. Verifikasi bahwa semua parameter dikonfigurasi dan direkam lah. Jadi tidak menganalisis output dan menentukan perintah yang tidak dilakukan. Dilakukan untuk masuk ke dalam. Benar. Anda juga dapat mengklik periksa hasil di jendela petunjuk. Oh gini, untuk memastikan apakah tadi konfigurasi kita semua berhasil atau tidak ya. Kita bisa lihat di sini nih, di pojok kanan bawah nih, complete 8080. Kita bisa cek lagi di check result. Terus ke assessment items. Nah, di sini udah dicentang semua. Berarti semua konfigurasi yang kita lakukan tadi berhasil. Ya. Kita balik lagi. Nah, kemudian perintah selanjutnya apa lagi nih? Langkah kedua, optional, bonus. Ya, lumayan nih. Optional bonus. Simpan file konfigurasi startup ke flash. Ya. Langsung saja nih kita baca nih. Selesaikan langkah berikut untuk menyimpan konfigurasi startup ke flash. Caranya mana tadi settingan? Nah, ini jendelanya. Caranya gini. R1 show flash. Nah, di sini kita lihat
Di sini ini adalah 1, 2, 3 ini file-filenya yang tersimpan. Nanti akan kita simpan di dalam sini. Tapi nanti dulu kita baca perintah selanjutnya. How many files are currently stored in Flash? Berapa banyak file yang saat ini tersimpan di Flash itu? Ada 1, 2, 3 ya, ada 3 ya. Kalau menurut saya hitungannya 3 nih, 1, 2, 3 ya. Kemudian mengapa menurut kamu file ini adalah gambar iOS? Gini, manakah? Oh sorry. Why? Manakah? Which? Oh, manakah dari file ini yang menurut saya itu adalah gambar iOS ya, sistem iOS. Kita lihat dari sini gampang. Kita lihat file yang panjang nih, lengthnya nih. Kemudian pertama itu ya, kita bisa lihat dari lengthnya. Kemudian kita lihat ini extensionnya bin, berarti udah pasti yang ini, yang ketiga ya. Kemudian why, mengapa menurut I think this files is this. Mengapa menurut kamu file yang nomor 3 tadi menurut saya itu adalah gambar iOS? Ya itu tadi, pertama karena saya melihat dari lengthnya, kemudian saya lihat juga extensionnya bin, itu udah pasti sistem ya, image iOS. Terus kemudian kita ke yang B, save the startup configuration file to Flash using the following command. Dan perintah ini, perintah copy startup config Flash. Simpan file konfigurasi startup untuk Flash menggunakan perintah berikut ya. Kita coba gini. Copy startup config. Kemudian Flash. Destination file name startup config. Jadi kalau kita ingin menamakan file name-nya startup config, ya oke aja. Ya, oke. Nih kita lihat length-nya itu 1278 byte ya. 1278 byte. Kita lanjut baca selanjutnya. Router from to store. Router meminta untuk menyimpan file dalam Flash menggunakan nama dalam tanda kurung. Jika jawabannya adalah ya udah kita abaikan ini. Oke, udah beres. Kemudian yang saya gunakan perintah show Flash untuk memverifikasi bahwa gini. Jadi untuk memverifikasi bahwa file yang kita tadi save ke Flash itu benar masuk, benar ke save, itu benar kesimpan. Nah, dengan perintah gini, show Flash tuh masuk 1278 lengthnya ya. Kemudian namanya startup config. Ya benar ya. Nih startup config. Jadi kalau kita tadi mau ganti bisa. Tapi karena saya mau ambil cara cepatnya aja, startup config ya, sesuai dengan perintah ini ya. Sampai di sini saya rasa cukup. Itu aja yang saya dapat dari materi ini. Dan terima kasih untuk dosen kita, dosen di luhur Pak Joko Kristian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang saya berikan, mohon dikoreksi. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.